Kembali lagi di channel Jago Listrik. Kali ini saya akan membahas tips bagaimana caranya mengetahui MCB itu palsu atau KW. Nah, sering kali kita lihat di TV terjadi kebakaran akibat adanya korsleting listrik. Nah, korsleting listrik tersebut terjadi karena adanya arus hubung singkat atau arus pendek. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, terkadang konsumen tidak sengaja memasang MCB di bangunan mereka dengan MCB yang tidak standar atau KW atau bisa kita bilang palsu. Nah, bagaimana MCB yang standar itu? Nah, MCB yang standar itu harus memenuhi 4 komponen di dalamnya. Nah, yang pertama itu adalah on-off switch-nya. Nah, ini adalah mekanis on-off-nya ya, tuas on-off-nya, di mana on itu akan menghubungkan sumber ke instalasi listriknya dan off akan memutus. Nah, yang kedua itu ada bimetal strip. Nah, bimetal strip ini berfungsi untuk memproteksi instalasi listrik dari beban lebih. Nah, yang ketiga itu adalah magnetic coil, berfungsi sebagai proteksi dari arus hubung pendek. Yang keempat itu ada arc tube. Nah, itu berfungsi sebagai memadamkan busur api pada saat tuas MCB dibuka secara manual saat berbeban. Jadi apabila keempat komponen tersebut ada di dalam MCB, maka dapat kita bilang MCB tersebut memenuhi standar. Nah, bagaimana jika keempat komponen tersebut tidak ada di dalam MCB-nya? Nah, bisa kita lihat seperti gambar di layar ya. Nah, kita lihat yang MCB ini di dalamnya kosong, cuman ada tuas on-off-nya. Nah, sedangkan yang sebelahnya itu MCB-nya lengkap ya, komponen-komponen di dalamnya. Nah, dari gambar saja kita sudah bisa menyimpulkan yang ini adalah KW dan yang ini adalah MCB yang asli. Nah, bagaimana proses terjadinya kebakaran akibat MCB KW? Nah, di sini saya akan mensimulasikan. Nah, ini adalah MCB asli. Nah, kita lihat di gambar ini komponennya penuh ya. Nah, ini MCB dalam keadaan on, jadi menghubungkan sumber listrik ke bebannya. Nah, apabila terjadi hubung singkat atau arus pendek, nah maka MCB ini akan otomatis memutus sumber ke instalasi listriknya. Sehingga rangkaian yang hubung singkat di sini tidak menimbulkan percikan api sehingga mencegah dari kebakaran. Karena MCB telah memutus hubungan sumber listrik ke beban instalasi listriknya. Nah, bagaimana kalau kita memasang MCB yang KW di rumah? Nah, ini adalah contoh MCB KW. Nah, kita lihat komponen di dalamnya itu banyak yang tidak ada ya. Nah, apabila terjadi hubung singkat atau arus pendek, maka MCB KW ini tidak bisa otomatis memutus hubungan sumber listrik ke instalasi listriknya. Maka kabel yang hubung singkat di sini akan menjadi panas karena arusnya terlalu besar sehingga menimbulkan percikan api dan terjadi kebakaran seperti ini. Nah, bagaimana tipsnya? Nah, misalkan pada MCB KW banyak komponen yang tidak ada di dalamnya, bagaimana kita mengetahuinya saat membeli MCB tersebut? Karena kita tidak bisa melihat isi dalam MCB tersebut apabila kita baru membelinya. Nah, di sini saya akan membagikan tips yang umum ya, bagaimana kita mengetahui MCB tersebut mempunyai komponen yang lengkap di dalamnya atau tidak. Nah, di sini ada MCB KW dan MCB asli, dimana kalau kita menimbang dengan tangan kita akan mengetahui MCB tersebut KW atau asli, dimana yang KW apabila kita timbang dengan tangan kita itu umumnya lebih ringan dan MCB yang asli itu umumnya lebih berat. Nah, dari sini kita tahu yang mana MCB yang asli ya. Apabila berat berarti komponennya penuh di dalam. Nah, selain itu, kita juga bisa mengetahui MCB itu asli atau palsu berdasarkan bentuk fisik MCB tersebut ya. Nah, yang pertama kita bisa perhatikan warna pengunci MCB di antara dua ini ya, di mana yang satu ini warna penguncinya itu abu-abu pekat dan yang ini lebih ke putih ya. Nah, ini kita bisa katakan yang warna abu-abu pekat ini adalah asli dan yang putih ini palsu. Nah, itu salah satu cara membedakannya. Yang kedua, kita bisa juga melihat dari terminal MCB-nya. Nah, kita lihat yang MCB pertama ini warna terminalnya itu tidak terlalu cerah ya. Dan yang kedua ini warna terminalnya silvernya terlalu cerah ya. Nah, dari sini kita bisa
mengetahui MCB yang terminalnya itu silver tidak terang itu adalah yang asli, sedangkan yang sebelahnya ini adalah yang palsu. Nah, selain itu kita juga bisa mengetahui MCB itu asli atau palsu dari warna spesifikasi yang tertera pada bodi MCB-nya. Nah, kita lihat yang MCB ini itu lebih terang warnanya, sedangkan yang ini lebih redup ya. Dari tuasnya kita lihat ini lebih terang warna birunya dan angka nolnya, sedangkan yang ini lebih kurang jelas ya. Nah, ini kita bisa simpulkan langsung ya bahwa yang terang ini adalah asli dan yang ini adalah palsu. Nah, begitu tips-tips cara membedakan MCB asli dan palsu. Oke, sekian video tips cara memilih MCB. Nah, apabila teman-teman ada tambahan bisa komen di bawah. Dan apabila teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like dan subscribe tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you teman-teman.